Kebetulan hari ini tuh nggak datang juga dari pihak sananya, tapi aku juga nggak datang gitu. Jadi cuma diwakili sama lawyer karena sudah dipastikan nggak datang kan dari pihak sananya. Jadi ya udah aku juga nggak usah datang biar diwakilin lawyer. Dan hasilnya masih ada lagi pertemuan tanggal 5 April nanti, sekalian saksi-saksi yang didatengin dari keluarga aku. Bukti-bukti saksi-saksi nanti baru tanggal 5 April nanti. Agenda sidang berapa sih? Kedua, karena kemarin tuh sempat ada yang salah alamatnya juga kan. Sebenarnya udah nyampe tapi tidak diterima langsung dengan dari tergugat gitu. Tapi karena sekarang udah diterima langsung dan hari ini sama-sama nggak datang, tinggal nanti pertemuan lagi tanggal 5 April untuk mendatangkan saksi-saksi dan bukti-bukti. Saksi-saksi sendiri dari mana nih Kak? Apa dari pihak keluarga atau dari teman? Kalau aku mungkin ya aku masih belum bisa pastikan siapa gitu, tapi yang jelas yang tahu persis aku dan kehidupanku sama suami gitu. Jadi karena kalau nggak salah 2 orang, jadi aku juga harus mikir dulu, nanya dulu karena menentukan masa depanku di saksinya. Jadi harus benar-benar yang tahu banget, jangan sampai yang nggak tahu tapi sok-sok tahu kan. Kita kan ada juga sih meskipun dari pihak keluarga kan kadang nggak tahu apa-apa karena jauh gitu. Jadi aku belum pikirkan, yang jelas pasti banyak sih saksi itu dari aku. Nah nanti sidang lanjutan yang ketiga kapan Kak akan bisa digelar? Ketiga, maksudnya 5 April atau gimana nih? Oh yang setelah saksi ya? Kalau setelah saksi mungkin kalau nggak salah langsung keputusan kalau nggak datang dari sana lagi. Katanya ya saya juga nggak tahu, mungkin bisa juga langsung putusan untuk first take itulah bahasanya, saya nggak tahu. Mungkin langsung seperti itu karena emang dari sebenarnya dari pihak suami kan emang sudah pasrah ya, sudah pasrah. Ini kan cuman melalui prosedur aja, ngikutin prosedur yang berjalan. Kalau dari hati ke hati mah ya udah pasrah, emang udah kita cerai gitu, kesepakatan bersama. Jadi nggak ada lagi yang perlu diributin atau ya dipermasalahkan gitu. Selain gugatan cerai nih, Kakak nuntut apa lagi nih Kak? Nggak ada. Aku cuma pengen cepat-cepat selesai masalahnya gitu. Jadi biar nggak ada masalah lagi. Loh, enggak, maksudnya nggak ada yang bilang masih sayang ya, maksudnya namanya juga suami istri kan, jadi ya pasti banyak yang dilaluin gitu. Sebenarnya nggak mau juga di posisi kayak gini menceraikan, enggak, tapi kan memang harus pisah. Ya memang kita nggak bisa bersama gitu. Kalau dibilang cinta enggak, tapi kalau dibilang sayang ya namanya manusia yang udah bersama selama 7 tahun gitu kan. Ya cuman sayangnya sih cuman jadi seakan-akan kayak ada masalah padahal nggak ada masalah gitu. Padahal karena terbentur kayak keluarganya dia kayak masih waktu itu ya. Alhamdulillah sekarang sudah agak mereda sih. Udah nggak ada teror, sudah kayak ya udahlah mungkin kayak gitu kali ya. Iya. Hubungan sama keluarga aja yang agak sedikit renggang. Kamu sudah ajukan gugatan belum ke PA gitu? Emang dia sudah tahu banget konsekuensinya. Kita akan berpisah tuh dari sebelum kita nikah, dia udah tahu bahwa kalau masih suka berjudi lagi, ya konsekuensinya ya emang harus pisah. Dia tahu, jadi nggak ada masalah. Saya sama dia nggak ada masalah. Cuman memang karena keluarganya dia aja kan kemarin yang kayak mungkin shock kali ya, atau nggak belum terima gitu kan. Tapi kayaknya sekarang udah mulai mereda sih, sudah nggak ada teror, sudah nggak ada tekanan lagi ke saya. Jadi ya alhamdulillah gitu. Teror itu bukan teror yang ngancam gimana, enggak. Jadi kayak dikejar terus aku di mana, seakan-akan kayak ayo aku bikinin usaha, kamu jangan cerai sama anakku, sama kakakku. Mungkin keluarganya seperti itu kan kemarin gitu. Cuman masalahnya bukan karena materi yang bagaimana, tapi ini tuh sudah kayak sifat ya. Kalau judi terus kayak maaf ya narkoba itu aku kayak nggak bisa terima aja sih gitu. Jadi ya harus berpisah meskipun bagaimanapun keadaannya, apalagi ini sudah yang kesekian kalinya gitu. Kalau untuk yang pertama kali mungkin ya kita pasti bisa kasih kesempatan lah gitu. Berarti sebelum menikah sama kakak udah mengetahui? Tahu, ya tahu. Tapi itu sudah janji sebelum nikah itu sempat mau nggak jadi nikah tuh karena wah nggak deh kalau kamu judi mendingan saya nggak mau punya suami yang suka judi gitu kan. Terus kata dia ya enggak lah, yang namanya juga
belum beristri, maksudnya belum berkeluarga, ini namanya anak muda, dia bilang gitu. Emang kan dia lebih muda dari aku kan. Terus kalau sudah menikah ya pasti berubah lah. Ya aku juga percaya karena aku juga mungkin dulunya sebelum menikah bagaimana dan setelah menikah mungkin akan ada perubahan lah meskipun gak drastis, sedikit demi sedikit, namanya sudah berkeluarga. Jadinya oke, aku terima konsekuensi itu. Terus tapi aku bilang, tapi nanti kalau sampai kejadian lagi kita pisah ya, sudah bilang gitu. Makanya pas kejadian sekali, dua kali, ketiga kali dan kesekian kali ini dia bilang nggak apa-apa yang kamu ceraikan saya, yang saya siap. Dia sendiri yang bilang dari awal karena dia tahu konsekuensi di awal bahwa kalau ketahuan lagi nih berjudi pasti udah pisah gitu. Dia sudah pasrah banget. Sebenarnya kalau orang bisa cerai cepat tanpa prosedur yang panjang begini ya udah pisah lah aku dari, karena dia udah tahu. Tapi namanya kita negara hukum ya harus sesuai prosedur ya. Mendatangin saksi lah, inilah itu agak ribet, tapi ya memang harus dijalani, memang itu prosedurnya gitu. Berarti kakak udah siap nerima dengan status yang baru nih ke depan? Siap banget. Udah siap banget lah. Malahan lebih enak aku berjalan ke depannya gitu. Sekarang ini juga aku selalu berhati-hati bergaul gitu. Takutnya nanti ada oknum-oknum yang mencari kesempatan kan, ngedeketin, nanti terus tiba-tiba pura-pura deket sama aku, nanti di luarnya jadi aku yang bersalah, dia deket sama, takutnya begitu. Udah aku udah kemana-mana lah untuk hal ini gitu kan. Jadi kerja gitu terus ya aku sekarang. Tapi kalau nanti sudah sendiri kan aku sudah enak, jadi orang mau berpikir apapun ya kan gue sendiri gitu. Aku benar-benar yang harus hati-hati deh sekarang, itu kayak takut gitu. Takutnya ada pihak-pihak dari mungkin yang nggak suka sama aku mencari titik celah untuk mencari salahku gitu loh. Itu yang aku jaga. Nah, pas keadaan seperti ini, apakah banyak bentuk support ke kakak dari keluarga, teman-teman? Banyak banget. Sampai yang nggak kenal, yang dari orang luar tuh banyak banget yang kasih support. Aku tuh sampai nggak tahu ya, mungkin aku nggak ngerti. Aku kan cuma menceritakan gitu ya. Cuman menceritakan keadaanku gitu. Tapi di luar itu orang antara kasihan, support atau apa aku nggak tahu gitu. Sampai ada yang mau ngirimin duit segala macam. Enggak, aku nggak buka donasi, aku nggak buka penggalangan dana gitu kan. Gak usah. Jadi banyak yang ya aku nggak tahu deh di mata mereka itu seperti aku tuh seperti apa, nggak ngerti. Cuman supportnya tuh bukan hanya dari kata-kata semangat ya, enggak. Sampai mereka tuh ngirimin makanan, ngirimin ini. Jadi ya antara bersyukur sama ini apa kasihan banget sama aku atau gimana gitu. Tapi ya terharu aja, orang yang nggak kenal ya, apalagi orang yang kenal, orang yang dekat. Bahkan orang yang jauh yang aku nggak tahu itu benar-benar supportnya langsung ngasih kerjaan, ada job, ada ini, banyak banget. Malah di luar dari yang aku kenal, jadi orang-orang luar yang aku nggak kan. Akhirnya dari sosmed itu aku banyak kenal orang-orang baru. Oh ternyata, dan mereka pun kaget aku respon gitu kan, dari mulai DM. Tapi kalau cewek ya, kalau cowok aku enggak. Kalau cewek-cewek yang masih support ibu-ibu atau apa, aku balesin semua meskipun nggak kenal. Tapi kalau yang cowok support nggak, karena aku takutnya dimodusin kan kalau cowok. Jadi aku nggak balas-balesin karena aku kan nganggur banget kemarin kan. Jadi aku buka DM, jadi yang nggak berteman sampai yang berteman sampai yang segala macam aku buka gitu. Yang cewek-cewek aku balesin semua. Dan alhamdulillah kemarin waktu nyanyi di Bandung ya banyak yang datang tuh, teman-teman yang nggak kenal, jadi ketemu di situ gitu. Banyak keluarga baru. Udah makin banyak job nih setelah Habis enggak dibilang banyak job ya alhamdulillah untuk saat ini ya kan, untuk sosok yang mulai dari nol banget. Aku kan ini nol banget nih, bener-bener yang nol gede gitu kan. Jadi alhamdulillah lah banyak banget yang apa ya, yang care, yang peduli, dari yang ngasih job sampai yang tiba-tiba aku kirimin ini ya makanan ya, itu pun ya mas kayak bentuk perhatian orang kan beda-beda ya. Malah yang duit aku yang nggak pernah terima, siapapun teman aja yang mau ngasih duit aku nggak terima. Nggak, maksudnya karena aku bukan maksudnya bukan nggak butuh duit ya, tapi aku nggak butuh dukungan itu gitu loh. Gue butuh kalau kasih gue kerjaan aku datang, tapi kalau cuma ngisi duit doang nggak mau gitu. Oke kak, terakhir kak, harapan kakak untuk kedepannya seperti apa? Yang jelas aku berharap nanti setelah semua putusan ini selesai, akte cerai keluar, aku bisa melanjutkan hidupku, bisa kembali berkarir, bisa meniti karir lagi gitu kan,
memasuki dunia entertain lagi dari nol lagi dengan aku sendiri atau mungkin grupku yang akan datang nanti, mau bergrup lagi, mau bertiga lagi atau mau sendiri lagi. Yang jelas untuk melanjutkan hidup itu di Jakarta butuh banyak perjuangan, dari mulai waktu, terus lanjut uang gitu kan. Jadi ya pengen melanjutkan hidup adil biar aku bisa membahagiakan keluargaku lagi gitu. Kemudian